Baik, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana identifikasi muatan yang overload pada truk dengan bak terbuka dan tertutup menggunakan kamera vision. Kami dari kelompok 7 kelas B. Yang pertama ada yang namanya itu cause effect chain yang atau bisa dibilang CC. Jadi CC ini menjelaskan permasalahan yang diturunkan sampai ke akar-akarnya. Contohnya, pada kasus kami di jalan raya ada dua masalah pada umumnya itu kemacetan sama kecelakaan. Penyebab kemacetannya apa? Salah satunya merupakan jumlah banyak kendaraan yang sangat banyak, terus meningkatnya jumlah permintaan mobil dan kendaraan yang menyebabkan kendaraan makin banyak. Kenapa bisa begitu? Karena penduduk yang mulai padat dan juga satu lagi di penyebab kemacetan adanya kendaraan yang mengangkut barang melebihi muatan. Kenapa itu dapat menyebabkan kemacetan? Pertama, karena jumlah barang yang sangat banyak, kemudian barang terlalu berat untuk diangkut, tidak adanya razia kendaraan overload oleh pihak kepolisian. Kemudian ada yang dari kecelakaan. Yang dari kecelakaan ada karena kelalaian saat berkendara, kemudian ada juga eh, kendaraan yang overload. Kelalaian saat berkendara disebabkan tidak memperhatikan kendaraan yang ada di sekitar. Bisa jadi karena menggunakan smartphone pada saat berkendara. Tidak adanya razia disebabkan karena dua, supir dapat meloloskan diri dari razia dengan caranya masing-masing. Kemudian satu lagi, supir memiliki jalan alternatif untuk menghindari razia karena tidak semua jalan ada razia, yang paling cuma jalan utama. Jadi banyak jalan tikus untuk para supir untuk meloloskan dirinya. Eh, Barang terlalu berat untuk diangkut. Penyebabnya karena kendaraan yang digunakan tidak sesuai. Bisa jadi kapasitas kendaraan tidak sesuai dengan kapasitas barang yang diangkat. Atau kapasitasnya misalnya 5 ton tapi diangkatnya 7 atau 8 ton gitu. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Karena biaya sewa kendaraannya lebih murah. Dengan kapasitas lebih kecil maka otomatis biaya sewanya akan lebih murah ketimbang kapasitas yang lebih gede. Jumlah barang yang sangat banyak, ada dua juga penyebabnya. Supir menambahkan muatan barang pada kendaraannya dan juga permintaan perusahaan untuk mendistribusi barang dalam jumlah yang besar. Kenapa dua hal ini dapat terjadi? Karena kedua hal ini mendapat masing-masingnya dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian ada vision yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya menjelaskan tentang fashion. Yang pertama, kendaraan pengangkut barang yang overload dapat dideteksi menggunakan kamera secara real time. Yang kedua, user dapat melihat jumlah kendaraan pengangkut barang yang overload dan non-overload. Yang ketiga, user dapat mengetahui jenis kendaraan pengangkut barang yang overload menggunakan machine learning. Yang keempat, user dapat mengetahui plat nomor kendaraan pengangkut barang yang overload menggunakan machine learning. Yang kelima, user dapat melihat seluruh data kendaraan pengangkut dan barang yang overload. Dan terakhir, user dapat melihat riwayat kasus pelanggaran kendaraan pengangkut barang yang overload. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk Lo-Fi Prototype, di sini ada fitur login. Pada menu fitur login, tampilan awal user akan mengakses website dan menampilkan nama website, yaitu data informasi pelanggar kendaraan pengangkut barang overload. Setelah itu, user mengetikkan username dan passwordnya. Lalu, klik tombol sign in untuk mengakses website ini. Jika user tidak memiliki akun, maka user dapat melakukan pendaftaran dengan cara klik tombol sign up. Next, untuk fitur beranda,
Ini akan menampilkan fitur news atau berita. Fitur ini difungsikan untuk memberikan informasi berita penggunaan atau peristiwa pada kendaraan pengangkut barang yang overload. Kemudian ada 3 buah tombol fitur yang di atas website yang digunakan untuk mengakses fitur monitoring, data pelanggar, dan riwayat user. Next. Kemudian untuk fitur monitoring di sini pada menu monitoring terdapat fitur untuk memperlihatkan kendaraan-kendaraan yang berjalan di jalan raya menggunakan kamera, yang termasuknya kendaraan pengangkut barang. Di dalam fitur ini kami menggunakan kamera CCTV atau webcam sebagai kamera vision untuk mendeteksi kendaraan pengangkut barang yang overload. Fitur ini juga menampilkan lokasi kamera vision ditempatkan dan menampilkan jumlah kendaraan pengangkut barang yang overload maupun non-overload. Next. Oke. Untuk fitur data pelanggar, di sini menampilkan seluruh data informasi kendaraan pengangkut barang yang membawa barang muatan overload di setiap lokasi, seperti jenis kendaraan, plat nomor kendaraan, jumlah pelanggar saat dideteksi oleh kamera vision, dan bukti foto kendaraan melakukan pelanggaran. Next. Kemudian untuk fitur riwayat Anda, terdapat fitur menampilkan seluruh data informasi pribadi akun kita, seperti jenis kendaraan yang kita gunakan, plat nomor kendaraan pengangkut barang yang kita miliki, perusahaan tempat kita bekerja, jenis barang yang diangkut tiap bulan, jumlah kasus pelanggar pengangkut barang overload yang telah dideteksi oleh kamera vision. Selanjutnya akan dibacakan kawan kami. Baik, selanjutnya ada rancangan pengujian. Jadi di sini terdapat 3 rancangan, yaitu rancangan fungsionalitas. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan letak kesalahan dari sistem yang sudah dibangun. Kami akan melakukan pengujian ini di setiap persimpangan bundaran Bank Mandiri di lokasi Desa Lambaru. Karena kendaraan pengangkutan barang sering menggunakan jalur tersebut dan jalan ini adalah akses dari Banda Aceh menuju ke Medan. Dengan ini kami menguji fungsi atau kinerja dari sistem kami di sana. Yang kedua ada pengujian akurasi. Jadi pada pengujian akurasi ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan objek dapat mendeteksi kendaraan pengangkut barang, overload maupun non-overload dari bentuk apapun dimensi dari barang yang diangkut. Ini akan melakukan training yang cukup lama dikarenakan setiap kendaraan pengangkut barang memiliki jenis kendaraan yang berbeda-beda dan barang bawaan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga ada pengujian usability testing. Pada pengujian ini dilakukan untuk wawancara langsung dengan pihak user seperti masyarakat, supir maupun pihak kepolisian untuk melihat pendapat dan penilaian mereka dari kinerja sistem yang telah kami buat yang sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Next. Baik, jadi di sini terdapat kesimpulan. Yang pertama, dari masalah yang sudah dipaparkan pada diagram CIC, yaitu belum adanya solusi untuk mengidentifikasi kendaraan pengangkut barang yang memuat barang overload. Hal ini telah dilakukan oleh data yang telah dikumpulkan daripada laporan sebelumnya. Kemudian yang kedua, fitur yang dikembangkan dapat digunakan oleh masyarakat bahwa untuk sopir kendaraan pengangkut barang untuk mempermudah mereka untuk ditindak oleh kepolisian dalam hal mengangkut barang yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, jumlah kendaraan pengangkut barang yang terdeteksi oleh kamera vision dapat ditampilkan di fitur mentoring yang dilakukan secara real time. Dan setiap harinya data jumlah kendaraan pengangkut barang yang diriset. Keempat, ada fitur tambahan untuk memberikan pesan pelanggaran kepada supir yang telah terdaftar akun di sistem melalui akun tersebut atau melalui email. Yang kelima, ada rancangan untuk pengujian dilakukan
meletakkan sebuah kamera di persimpangan jalan, kemudian kamera akan di-training untuk mendeteksi kendaraan pengangkut barang yang overload dengan akurasi yang tinggi. Baik, berarti itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.